Halo penyembah Tuhan atau penyembah speaker Simbada, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Kali ini kita akan membedah sebuah fenomena sosiologis yang terbungkus rapi dalam balutan dogma spiritual. Sebuah sistem yang telah bertahan selama ribuan tahun bukan karena efektivitasnya dalam membangun peradaban, melainkan karena kemampuannya membelenggu martabat manusia dalam struktur hierarki yang sangat rigid. Kita akan berbicara tentang kasta, sebuah konstruk yang seringkali dipoles dengan narasi kosmis, namun jika kita preteli satu persatu datanya, kita akan menemukan sebuah realitas yang sangat jauh dari kata manusiawi. Ini bukan sekedar tentang perbedaan kelas ekonomi, melainkan tentang bagaimana sebuah ideologi mampu melegitimasi kebencian dan pengucilan secara sistematis terhadap sesama manusia hanya berdasarkan variabel yang tidak bisa mereka pilih, kelahiran. Dalam sejarah peradaban manusia, kita mengenal berbagai bentuk stratifikasi sosial. Namun sistem kasta di dalam kerangka teologi Hindu berdiri sebagai salah satu yang paling ekstrem karena ia bersifat otonom dan tidak bisa diubah. Jika dalam sistem kelas biasa seseorang bisa mengubah nasibnya melalui pendidikan atau kekayaan, dalam sistem kasta, posisi Anda telah ditentukan bahkan sebelum Anda menarik nafas pertama di dunia ini. Konstruksi ini berakar pada teks-teks kuno seperti Purusha Sukta dari Rig Veda yang menggambarkan penciptaan alam semesta dari tubuh sesosok makhluk kosmis. Dari kepala muncul kaum intelektual dan pendeta, dari tangan muncul para pejuang, dari paha muncul pedagang, dan dari kaki muncul para pekerja. Namun yang seringkali luput dari narasi-narasi indah tentang pembagian kerja ini adalah keberadaan mereka yang bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari tubuh kosmis tersebut. Mereka yang berada di luar sistem, yang secara harfiah disebut sebagai avarna atau yang tidak berkasta. Mereka inilah yang kita kenal sebagai kaum Dalit, sebuah kata yang secara etimologis berarti hancur atau terindas. Mempelajari bagaimana agama mendikte cara pandang terhadap kelompok ini adalah sebuah perjalanan menuju sisi paling gelap dari psikologi manusia. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang diskriminasi. Kita berbicara tentang polusi ritual. Gagasan bahwa keberadaan seseorang bisa secara spiritual mengotori orang lain adalah sebuah konsep yang sangat menjijikan jika kita tinjau dari sudut pandang rasionalitas modern. Bayangkan, sebuah sistem di mana bayangan seorang manusia dianggap bisa mencemari kesucian orang lain yang dianggap lebih tinggi derajatnya. Ini bukan sekadar hayalan atau sejarah kuno yang sudah mati. Data menunjukkan bahwa logika segregasi ini masih mendarah daging dalam struktur sosial di banyak komunitas, di mana akses terhadap sumber daya dasar seperti air bersih dari sumur desa bisa memicu kekerasan massal jika seorang Dalit berani menyentuhnya. Agama dalam hal ini berperan sebagai validator moral bagi kekejaman tersebut. Melalui konsep karma dan samsara, sistem ini memberikan penjelasan yang sangat jahat bagi penderitaan seseorang. Bahwa jika Anda lahir sebagai seorang Dalit dan diperlakukan lebih buruk dari binatang, itu adalah hukuman atas dosa-dosa Anda di kehidupan sebelumnya. Ini adalah bentuk gaslighting teologis yang paling sempurna. Korban tidak hanya ditindas secara fisik dan ekonomi, tetapi juga dibebani dengan rasa bersalah eksistensial bahwa mereka layak mendapatkan penindasan tersebut. Dari sudut pandang data sosiologis, ini adalah alat kontrol massa yang sangat efektif karena ia meredam pemberontakan. Mengapa Anda harus melawan sistem yang dianggap sebagai keadilan kosmis? Inilah mengapa kasta begitu sulit untuk dihapuskan. Ia bukan sekadar hukum negara, ia adalah program mental yang tertanam dalam kesadaran kolektif. Jika kita melihat praktik-praktik yang terjadi di lapangan, kita akan menemukan anomali yang sangat menyakitkan bagi logika kemanusiaan. Seekor sapi, dalam banyak tradisi yang sama, diberikan status yang sangat tinggi, bahkan dianggap suci dan dilindungi oleh hukum. Namun, seorang manusia yang lahir di kasta Dalit seringkali dipandang lebih rendah dari hewan tersebut. Data menunjukkan berbagai kasus di mana seorang Dalit disiksa atau dibunuh hanya karena berani menunggangi kuda di hari pernikahannya atau karena memakai alas kaki di depan rumah orang dari kasta yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk dehumanisasi yang sangat radikal.
Agama di sini tidak lagi berfungsi sebagai kompas moral yang mengangkat derajat manusia, melainkan sebagai alat ukur untuk menentukan siapa yang layak disebut manusia dan siapa yang hanyalah sampah ritual yang harus dijauhi. Ketidakmanusiawian ini semakin terlihat jelas dalam sistem pekerjaan yang dipaksakan. Selama berabad-abad, kasta tertentu dikunci dalam pekerjaan yang dianggap kotor secara ritual, seperti membersihkan kotoran manusia secara manual atau menangani bangkai hewan. Hal yang menjijikan bukan terletak pada pekerjaannya, melainkan pada bagaimana sistem keagamaan ini mengunci identitas seseorang secara permanen pada pekerjaan tersebut. Tidak ada mobilitas vertikal. Anda lahir untuk membersihkan selokan, dan anak cucu Anda akan melakukan hal yang sama, karena itulah dharma atau kewajiban religius Anda. Ketika agama mulai mendikte bahwa takdir seseorang adalah menjadi pelayan abadi bagi kasta lain, disitulah kita melihat bagaimana konsep kemurnian ritual berubah menjadi senjata pemusnah karakter yang sangat masif. Dalam banyak data sosiologis, ditemukan bahwa pemisahan ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi merasuk hingga ke sumsum tulang belakang kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah dunia di mana piring yang Anda gunakan, air yang Anda minum, bahkan udara yang Anda hirup dianggap bisa menularkan penyakit spiritual kepada orang lain hanya karena label kasta yang Anda sandang. Ini adalah bentuk rasisme teologis yang jauh lebih kronis daripada rasisme biologis, karena ia tidak hanya menyerang warna kulit, tetapi menyerang esensi keberadaan manusia sebagai makhluk yang setara. Agama memberikan legitimasi bagi seseorang untuk merasa jijik terhadap sesamanya tanpa merasa bersalah, karena rasa jijik itu dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah suci. Kekejaman ini mencapai puncaknya pada fenomena yang disebut manual scavenging, atau pembersihan kotoran manusia secara manual. Secara data, mayoritas mereka yang terjebak dalam pekerjaan yang sangat tidak manusiawi ini berasal dari komunitas Dalit. Mereka harus masuk ke dalam lubang-lubang pembuangan tanpa alat pelindung, menghirup gas beracun, dan bersentuhan langsung dengan limbah manusia. Mengapa ini terus berlanjut di era modern? Karena ada struktur kepercayaan yang mendiktenya. Ada sebuah gagasan yang tertanam kuat bahwa memang ada golongan manusia yang diciptakan untuk menangani limbah. Sementara, golongan lain diciptakan untuk mempelajari filsafat dan memegang kekuasaan. Ini bukan sekadar masalah kemiskinan. Ini adalah masalah pemenjaraan identitas yang dibungkus dengan narasi tugas suci. Jika Anda mencoba keluar dari pekerjaan itu, masyarakat yang dididik oleh dogma kasta akan menekan Anda kembali ke lubang tersebut. Karena bagi mereka, Anda yang mencoba naik kelas adalah ancaman bagi tatanan kosmis. Jika kita membedah lebih dalam mengenai bagaimana agama mendikte cara pandang terhadap kasta rendah, kita akan menemukan bahwa kekerasan seksual pun seringkali digunakan sebagai alat penegak hierarki. Data mengenai kejahatan terhadap perempuan Dalit menunjukkan pola yang sangat mengerikan. Pemerkosaan bukan hanya dilakukan sebagai pelampiasan nafsu, melainkan sebagai mekanisme untuk menghukum komunitas yang dianggap tidak tahu diri atau mencoba menuntut haknya. Dalam pandangan kasta yang kaku, tubuh perempuan dari kasta rendah seringkali dianggap sebagai properti publik bagi kasta yang lebih tinggi. Sebuah konsekuensi logis dari pandangan yang menganggap mereka tidak memiliki kemuliaan manusiawi sejak lahir. Agama, dengan segala teksnya yang seringkali bias terhadap patriarki dan hierarki, gagal menjadi pelindung bagi mereka, malah seringkali menjadi tameng bagi para pelaku untuk mengklaim superioritas mereka. Kejahatan sistemik ini juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan. Selama ribuan tahun, pengetahuan adalah hak eksklusif kasta atas. Ada catatan sejarah dan mitologi yang menggambarkan betapa kejamnya hukuman bagi mereka dari kasta rendah yang berani mendengarkan atau mempelajari kitab suci, mulai dari telinga yang dituangi timah panas hingga lidah yang dipotong. Meskipun di zaman modern akses pendidikan secara formal telah terbuka, namun tembok mental masih berdiri kokoh. Di sekolah-sekolah pedesaan, anak-anak Dalit seringkali dipaksa duduk di lantai paling belakang atau bahkan di luar kelas, dan mereka dilarang mengambil air dari wadah yang sama dengan teman-temannya. Ini adalah bentuk penyiksaan psikologis sejak usia dini. Agama telah berhasil menciptakan sebuah masyarakat di mana rasa empati mati suri, digantikan oleh kepatuhan buta pada garis-garis pemisah yang imajiner namun mematikan.
Kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana struktur ekonomi dibangun di atas penderitaan kasta bawah ini. Kasta bukan hanya sistem sosial, ia adalah sistem ekonomi perbudakan yang paling terorganisir. Dengan melabeli pekerjaan tertentu sebagai kotor dan rendah, kasta atas bisa mendapatkan tenaga kerja murah yang tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Agamalah yang memberikan bumbu moralitas pada eksploitasi ini. Seseorang yang mengeksploitasi kaum Dalit tidak akan merasa sebagai penjahat. Mereka merasa sedang menjalankan tatanan dunia yang benar. Inilah yang membuat fenomena ini sangat menjijikkan bagi akal sehat. Ketika kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi dirasakan sebagai dosa, melainkan sebagai bentuk pelestarian tradisi yang dianggap luhur. Bahkan di tingkat pemukiman, segregasi ini sangat nyata. Di banyak desa, wilayah kaum Dalit selalu dipisahkan oleh batas fisik yang jelas, biasanya di sisi hilir aliran air atau di wilayah yang paling tidak produktif. Mereka dilarang melewati jalan-jalan tertentu yang dianggap suci atau milik kasta atas. Data menunjukkan bahwa jika seorang Dalit melanggar batas wilayah ini, konsekuensinya bisa berupa boikot sosial total, pembakaran rumah, hingga pembunuhan massal. Logika agama yang mendasari ini adalah kontaminasi. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang mengklaim membawa kedamaian justru menjadi alasan utama untuk mengucilkan manusia dari ruang hidupnya sendiri? Ini menunjukkan bahwa ketika sebuah dogma sudah mengakar, ia bisa menumpulkan rasionalitas dan mengubah manusia menjadi monster yang merasa paling suci saat sedang menindas orang lain. Salah satu pilar yang menjaga sistem busuk ini tetap berdiri tegak selama ribuan tahun adalah kontrol ketat terhadap perkawinan, atau yang dalam istilah sosiologi disebut sebagai endogami. Agama tidak hanya mengatur cara Anda beribadah, tetapi secara brutal mendikte dengan siapa Anda boleh jatuh cinta dan membangun keluarga. Data menunjukkan bahwa mayoritas kekerasan kasta yang berujung pada pembunuhan atau yang sering disebut sebagai pembunuhan demi kehormatan dipicu oleh hubungan antar kasta. Mengapa ini begitu krusial bagi sistem agama? Karena jika batas-batas darah ini runtuh, bahkan narasi tentang kemurnian keturunan yang menjadi dasar kasta juga akan hancur. Agama di sini bertindak sebagai penjara genetika, di mana seseorang dipaksa untuk tetap berada dalam kelompoknya demi menjaga struktur kekuasaan tetap stabil. Cinta yang seharusnya menjadi ekspresi paling manusiawi dianggap sebagai ancaman bagi tatanan kosmis jika ia melompati pagar kasta yang sudah ditentukan. Lebih jauh lagi, kita perlu menyoroti ironi yang sangat menyakitkan dalam hal akses terhadap spiritualitas itu sendiri. Di banyak wilayah, kaum Dalit yang secara teknis dianggap sebagai pemeluk agama yang sama, dilarang keras untuk menginjakan kaki di dalam kuil. Mereka boleh menyembah Tuhan yang sama, tetapi mereka tidak boleh mendekati patung Sang Tuhan, karena keberadaan fisik mereka dianggap akan melenyapkan kesucian tempat tersebut. Coba pikirkan, betapa absurdnya gagasan ini. Sebuah entitas yang dianggap maha kuasa dan maha suci bisa terkontaminasi hanya karena kehadiran seorang manusia yang kebetulan lahir dari rahim yang dianggap kasta rendah. Ini bukan lagi tentang teologi. Ini adalah tentang dominasi psikologis yang bertujuan untuk menanamkan rasa rendah diri yang permanen. Ketika Anda dilarang masuk ke rumah Tuhan Anda sendiri, pesan yang dikirimkan sangat jelas. Anda bukan hanya sampah di mata manusia, tetapi juga sampah di mata Pencipta. Kegagalan sistem hukum modern untuk menghapus praktik ini juga berakar pada kuatnya infiltrasi dogma agama ke dalam struktur birokrasi dan mentalitas aparat. Meskipun konstitusi di negara seperti India telah melarang praktik diskriminasi kasta dan memberikan kuota bagi kaum Dalit, data di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya seringkali disabotase oleh mereka yang memegang teguh nilai-nilai tradisional. Banyak polisi, hakim, dan pejabat pemerintah yang secara sadar maupun tidak masih melihat dunia melalui kacamata kasta. Akibatnya, laporan kekerasan terhadap kaum Dalit seringkali diabaikan atau justru korbannya yang disalahkan. Agama telah berhasil menciptakan sebuah negara di dalam negara, di mana hukum moral kuno jauh lebih dipatuhi daripada hukum positif yang menjamin hak asasi manusia. Ini adalah bukti betapa berbahayanya sebuah gagasan teologis ketika ia sudah mengkristal menjadi identitas sosial yang beku.
Jika kita membandingkan sistem kasta dengan sistem perbudakan yang pernah terjadi di belahan dunia lain, kita akan menemukan sebuah perbedaan yang sangat mengerikan. Dalam perbudakan rasial, seorang budak tahu bahwa mereka ditindas karena kekuatan fisik atau politik, dan mereka masih bisa memiliki harga diri secara internal. Namun dalam sistem kasta, penindasan itu bersifat metafisika. Anda diberitahu bahwa penindasan yang Anda alami adalah konsekuensi logis dari kegagalan moral Anda di kehidupan lampau. Ini adalah bentuk perbudakan jiwa. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, karena pemilik Anda bukan hanya manusia lain, melainkan tatanan alam semesta itu sendiri. Inilah mengapa perilaku terhadap kaum Dalit bisa jauh lebih buruk dari binatang. Karena binatang dianggap tidak memiliki beban dosa moral masa lalu yang harus ditebus dengan kehinaan. Sementara seorang Dalit dianggap sebagai narapidana kosmis yang sedang menjalani hukuman. Bahkan di dunia pendidikan tinggi dan industri teknologi modern, virus kasta ini tetap bermutasi. Kita sering mendengar narasi tentang keberhasilan diaspora di luar negeri. Namun, data menunjukkan bahwa praktik diskriminasi kasta juga terbawa hingga ke Silicon Valley atau London. Kelompok-kelompok kasta atas tetap cenderung membentuk klik yang eksklusif dan memarginalkan mereka yang berasal dari kasta bawah, meskipun mereka semua memiliki gelar pendidikan yang sama tingginya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan rasional sekalipun seringkali kalah telak jika berhadapan dengan indoktrinasi agama yang sudah ditanamkan sejak kecil. Agama telah memberikan izin moral bagi seseorang untuk merasa lebih unggul secara intrinsik, dan perasaan superioritas ini sangat adiktif serta sulit dilepaskan, bahkan oleh mereka yang mengaku diri sebagai manusia modern. Kita juga harus melihat bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen dehumanisasi. Dalam percakapan sehari-hari di komunitas yang masih kental dengan sistem kasta, ada ribuan istilah penghinaan yang secara khusus ditujukan untuk merendahkan martabat kaum Dalit. Kata-kata ini bukan sekadar makian biasa, melainkan pengingat konstan akan posisi mereka yang tidak berharga. Agama memberikan kerangka kerja bagi bahasa ini untuk tumbuh subur. Setiap kali seseorang dari kasta atas menggunakan istilah-istilah ini, mereka sebenarnya sedang melakukan ritual penegasan kekuasaan. Ini adalah mikrogresi yang terjadi setiap detik, menciptakan lingkungan yang sangat toksik bagi perkembangan mental anak-anak yang lahir di lingkungan kasta rendah. Mereka tumbuh dalam atmosfer yang terus-menerus meneriakkan bahwa mereka adalah kotoran, dan butuh kekuatan mental yang luar biasa besar untuk tidak hancur di bawah tekanan narasi yang didukung oleh klaim-klaim suci tersebut. Sangat krusial untuk kita pahami bahwa sistem ini tidak hanya menghancurkan mereka yang berada di bawah, tetapi juga secara sistematis mematikan fungsi empati pada mereka yang berada di atas. Ketika agama mendoktrin seseorang sejak kecil bahwa keberadaan orang lain adalah najis atau terkutuk karena hukum karma, maka syaraf-syaraf kemanusiaan dalam otak mereka mulai tumpul. Inilah alasan mengapa kita sering melihat pembiaran massal terhadap kekejaman yang terjadi di depan mata. Dalam kacamata seorang yang taat pada dogma kasta, menolong seorang Dalit yang sedang sekarat bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan spiritual atau bahkan bisa mengotori diri sendiri. Agama, yang seringkali dipromosikan sebagai perekat sosial, dalam konteks ini justru berfungsi sebagai pelarut yang menghancurkan ikatan persaudaraan antar manusia, menggantinya dengan rasa takut akan kontaminasi ritual yang sama sekali tidak logis. Praktik syudikaran atau pemurnian kembali adalah bukti nyata betapa menjijikkan cara pandang agama terhadap martabat manusia. Ada banyak kasus di mana ketika seorang Dalit berhasil masuk ke dalam sebuah ruang publik atau kuil, tempat tersebut kemudian harus dibersihkan dengan air suci atau bahkan kotoran sapi untuk mengembalikan kesuciannya. Pikirkan betapa dalamnya luka psikologis yang ditanamkan ketika keberadaan fisik Anda dianggap lebih kotor daripada kotoran hewan. Ini adalah penghinaan yang disengaja dan sistematis. Pesan yang ini disampaikan oleh otoritas keagamaan sangat jelas. Tidak peduli seberapa tinggi pendidikan Anda, seberapa kaya Anda, atau seberapa baik karakter Anda, label najis dari kelahiran Anda tidak akan pernah bisa dihapus. Ini adalah bentuk rasisme esensial yang tidak memberikan ruang bagi penembusan atau perubahan. Sebuah penjara seumur hidup yang kuncinya telah dibuang ke dalam sumur dogma yang dalam.
Kita juga harus menyoroti bagaimana konsep dharma seringkali dipelintir menjadi alat untuk membungkam aspirasi politik. Dalam banyak teks, menjalankan dharma berarti menjalankan tugas kasta masing-masing tanpa mengeluh. Jadi, jika Anda seorang Dalit yang menuntut kesetaraan upah atau hak atas tanah, Anda tidak hanya dianggap sebagai pemberontak sosial, tetapi juga sebagai pendosa besar yang melawan kehendak Tuhan. Agama menciptakan sebuah sistem di mana protes dianggap sebagai tindakan asusila. Data sejarah menunjukkan bahwa gerakan-gerakan perlawanan kaum Dalit seringkali dipatahkan bukan hanya dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kampanye moralitas yang menuduh mereka telah merusak harmoni masyarakat. Harmoni yang dimaksud di sini tentu saja adalah harmoni di mana kasta atas tetap berada di puncak dan kasta bawah tetap bersujud di bawah kaki mereka. Lebih menjijikan lagi adalah bagaimana sistem ini mengatur tubuh perempuan melalui kontrol patriarki yang sangat ketat untuk menjaga kemurnian kasta. Perempuan dalam sistem kasta dianggap sebagai gerbang yang harus dijaga agar tidak dimasuki oleh benih dari kasta yang lebih rendah. Ini menciptakan obsesi patologis terhadap seksualitas perempuan. Data menunjukkan bahwa kontrol atas tubuh perempuan adalah fondasi dari keberlangsungan sistem kasta. Jika seorang perempuan kasta atas jatuh cinta dengan pria Dalit, kemarahan masyarakat akan meledak karena itu dianggap sebagai penghancuran total terhadap tatanan suci. Sebaliknya, pria kasta atas seringkali melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit sebagai bentuk penegasan bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas segala sesuatu yang dianggap rendah. Di sini, agama memberikan legitimasi bagi objektifikasi manusia yang paling ekstrim, di mana tubuh manusia hanyalah pion dalam permainan menjaga kesucian kasta yang ilusif. Ketidakmanusiawian ini juga merambah ke aspek yang paling mendasar dari kehidupan, kematian. Bahkan setelah meninggal pun, seorang Dalit tetap mengalami diskriminasi. Di banyak daerah, ada tempat kremasi atau pemakaman yang terpisah berdasarkan kasta. Ada kasus-kasus yang terdokumentasi di mana jenazah kaum Dalit dilarang melewati jalan desa tertentu untuk mencapai tempat pemakaman, atau bahkan jenazah mereka ditolak untuk dibakar di tempat kremasi umum. Seolah-olah polusi yang dibawa oleh seorang Dalit tetap melekat bahkan ketika mereka sudah menjadi mayat. Pandangan agama yang begitu jahat ini tidak membiarkan manusia beristirahat dalam damai. Ia terus mengejar dan merendahkan martabat seseorang melampaui batas kehidupan. Ini adalah bukti bahwa sistem kasta bukan sekadar struktur sosial, melainkan sebuah patologi mental kolektif yang mengakar pada klaim-klaim metafisika yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya, namun terus dipelihara karena memberikan keuntungan bagi mereka yang merasa diri suci. Jika kita melihat lebih jauh ke dalam mekanisme pertahanan sistem ini, kita akan menemukan sebuah konsep yang sangat cerdas sekaligus jahat, yang oleh beberapa pemikir disebut sebagai ketidaksetaraan bertingkat. Agama tidak hanya membagi masyarakat menjadi dua kelompok besar, penindas dan tertindas, melainkan membaginya ke dalam fragmen-fragmen kecil yang masing-masing merasa lebih unggul dari yang di bawahnya. Ini adalah strategi divide and rule yang paling efektif dalam sejarah manusia. Seorang dari kasta menengah mungkin ditindas oleh kasta atas, tetapi ia tetap mendukung sistem kasta karena agama memberinya hak untuk menindas kasta yang lebih rendah lagi, yaitu kaum Dalit. Hasilnya adalah sebuah masyarakat yang tidak bisa bersatu untuk melawan ketidakadilan, karena setiap orang sibuk menjaga kemuliaan kecilnya masing-masing di atas penderitaan orang lain. Agama berhasil mematikan nalar kolektif dan menggantinya dengan narsisme kasta yang sempit dan destruktif. Data psikologi sosial menunjukkan bahwa ketika sebuah perilaku kejam dibungkus dengan label perintah Tuhan, rasa bersalah manusia akan hilang sepenuhnya. Inilah yang menjelaskan mengapa praktik-praktik menjijikkan terhadap kaum Dalit bisa bertahan di tengah masyarakat yang mengklaim diri mereka beradab dan spiritual. Di desa-desa ada tradisi di mana kaum Dalit diwajibkan mengikatkan sapu di pinggang mereka agar setiap langkah kaki mereka yang dianggap najis segera terhapus dari tanah, atau mengalungkan periuk di leher agar ludah mereka tidak jatuh ke bumi dan mencemari kesucian jalanan. Meskipun banyak yang mengklaim ini adalah praktik masa lalu, logika yang mendasarinya bahwa tubuh manusia adalah limbah masih sangat hidup dalam interaksi sosial saat ini. Agama telah memberikan izin bagi manusia untuk memperlakukan sesamanya lebih rendah daripada kuman, dan itu dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa mereka sedang mengumpulkan pahala.
Kejahatan intelektual yang dilakukan oleh sistem teokrasi kasta ini juga terlihat dari bagaimana mereka memanipulasi sejarah. Narasi-narasi tentang kejayaan masa lalu seringkali dibangun di atas penguburan fakta tentang penderitaan jutaan orang yang dieksploitasi untuk membangun kuil-kuil megah atau monumen-monumen besar. Tidak ada ruang dalam teks-teks tersebut untuk mengakui air mata dan darah kaum Dalit yang dianggap tidak memiliki sejarah. Agama di sini berfungsi sebagai alat penghapus memori kolektif. Bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan, ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan seringkali hanyalah topeng yang digunakan oleh segelintir elit untuk menjustifikasi keserakahan dan kebencian mereka. Ketika sebuah sistem kepercayaan berani mengklaim bahwa keadilan adalah dengan memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan kasta, maka sistem tersebut sebenarnya telah mengkhianati definisi keadilan itu sendiri. Bahkan dalam hal kesehatan masyarakat, dogma kasta ini membawa dampak yang sangat fatal. Data menunjukkan bahwa angka harapan hidup kaum Dalit secara signifikan lebih rendah dibandingkan kasta atas. Bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi karena adanya hambatan sosio-religius dalam mengakses layanan kesehatan. Banyak tenaga medis yang masih dipengaruhi oleh prasangka kasta enggan menyentuh pasien Dalit dengan saksama. Ini adalah manifestasi dari gagasan polusi ritual yang merambah ke meja operasi dan ruang persalinan. Betapa menjijikkannya sebuah ajaran yang membuat seorang dokter yang seharusnya didorong oleh sumpah kemanusiaan justru merasa jijik terhadap tubuh pasiennya sendiri hanya karena label kasta. Agama dalam hal ini telah menjadi racun yang menyabotase kemajuan ilmu pengetahuan dan empati dasar manusia. Kita juga harus membicarakan tentang penindasan terhadap kreativitas dan ekspresi budaya. Selama berabad-abad, alat musik, tarian, dan lagu-lagu kaum Dalit dianggap kotor dan tidak layak masuk ke dalam ranah seni tinggi yang dikuasai kasta atas. Agama mendikte apa yang indah dan apa yang menjijikan berdasarkan siapa yang melakukannya. Jika seorang Brahmani bernyanyi, itu dianggap komunikasi dengan Tuhan. Jika seorang Dalit bernyanyi, itu dianggap gangguan bagi ketenangan kosmis. Ini adalah bentuk genosida budaya. Dengan merampas hak manusia untuk berekspresi secara bermartabat, agama telah melakukan pembunuhan terhadap jiwa manusia jauh sebelum mereka membunuh tubuhnya secara fisik. Sistem kasta adalah mesin yang dirancang untuk memproduksi keputusasaan yang permanen, di mana setiap jalan keluar bagi manusia untuk merasa berharga telah ditutup rapat oleh dinding-dinding dogma yang diklaim sebagai wahyu. Yang paling mengerikan dari semua ini adalah bagaimana sistem kasta menciptakan apa yang disebut sebagai masyarakat tanpa hati nurani. Ketika seorang anak dari kasta atas melihat seorang anak Dalit dipukuli atau dipaksa makan kotoran, dan ia diberitahu oleh orang tua atau pemuka agamanya bahwa itu adalah bagian dari hukum karma, maka saat itulah nurani anak tersebut mati. Agama telah berhasil mengubah kebencian menjadi sebuah kebajikan sosial. Ini adalah kerusakan peradaban yang paling parah, di mana kejahatan tidak lagi dianggap sebagai anomali, melainkan sebagai sebuah kewajiban. Data mengenai kekerasan kasta yang terus meningkat setiap tahunnya adalah bukti bahwa selama sumber racunnya, yaitu legitimasi keagamaan terhadap kasta, tidak dikeringkan, maka penderitaan ini tidak akan pernah berakhir. Kita sedang melihat sebuah sistem yang secara aktif mempromosikan dehumanisasi sebagai bentuk tertinggi dari kesucian. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa sistem kasta bukan sekadar residu dari masa lalu yang terlupakan, melainkan sebuah struktur kekuasaan yang terus bermutasi dan beradaptasi dengan zaman. Bahkan di era digital ini, kita melihat bagaimana bias kasta merambah ke ruang-ruang algoritma, situs perjodohan daring, hingga ke dalam ruang lingkup profesional di perusahaan multinasional. Data menunjukkan bahwa preferensi kasta tetap menjadi variabel utama dalam interaksi sosial bagi mereka yang masih memegang teguh identitas keagamaan tersebut. Ini membuktikan bahwa tanpa dekonstruksi radikal terhadap dogma yang mendasarinya, kemajuan teknologi dan pendidikan formal hanyalah lapisan tipis yang menutupi kebusukan sistemik yang sudah berusia ribuan tahun. Agama dalam hal ini bertindak sebagai jangkar yang menahan kemanusiaan agar tetap terbelenggu dalam kegelapan prasangka, memastikan bahwa setiap upaya untuk mencapai kesetaraan sejati akan selalu membentur tembok kesucian yang tidak bisa diganggu-gugat.
Mempelajari data-data tentang bagaimana seorang Dalit diperlakukan jauh lebih buruk daripada binatang, memberikan kita sebuah kesimpulan pahit tentang kapasitas manusia untuk menjadi kejam ketika mereka merasa memiliki legitimasi suci. Ketika seseorang meyakini bahwa menyiksa atau merendahkan orang lain adalah bagian dari menjalankan tugas religius, maka rasa empati tidak lagi memiliki ruang untuk bernafas. Ini adalah bentuk alienasi yang paling ekstrim, di mana korban tidak hanya diasingkan dari masyarakatnya, tetapi juga diasingkan dari statusnya sebagai manusia. Kekejaman ini tidak akan pernah benar-benar hilang selama teks-teks yang melegitimasi hierarki tersebut masih diposisikan sebagai kebenaran absolut yang tidak boleh dikritik. Kita sedang melihat sebuah tragedi kemanusiaan yang abadi, sebuah lubang hitam moral yang diciptakan oleh ambisi manusia untuk berkuasa, dan kemudian dibungkus dengan narasi ketuhanan agar terlihat luhur. Dari seluruh paparan data dan realitas yang telah kita bahas, terlihat jelas bahwa kasta adalah mesin dehumanisasi yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh peradaban manusia. Ia menghancurkan martabat, mematikan potensi, dan memelihara kebencian secara turun-temurun dengan sangat rapi. Tidak ada kata yang cukup kuat untuk menggambarkan betapa menjijikkannya sistem yang mendikte bahwa keberadaan seseorang adalah sebuah kesalahan kosmis hanya karena garis keturunan. Fenomena ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa gagasan-gagasan yang kita anggap suci seringkali menyimpan sisi paling gelap yang mampu menghancurkan kehidupan jutaan orang tanpa sedikit pun rasa sesal. Inilah realitas yang seringkali berusaha ditutupi oleh narasi-narasi spiritual yang manis, namun data di lapangan selalu menceritakan kebenaran yang jauh berbeda dan jauh lebih menyakitkan. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini hingga akhir. Kami berharap data dan narasi yang kami sajikan dapat memberikan perspektif baru yang lebih kritis terhadap struktur sosial yang seringkali kita terima begitu saja. Jangan lupa untuk terus mendukung keberlangsungan diskusi-diskusi seperti ini agar suara-suara yang selama ini terbungkam bisa mendapatkan ruang untuk didengar. Bagikan video ini jika menurut Anda informasi di dalamnya penting untuk diketahui lebih banyak orang, dan jangan ragu untuk memberikan tanggapan Anda di kolom komentar. Untuk mendukung riset dan produksi konten-konten berkualitas lainnya, silakan pertimbangkan untuk bergabung sebagai member di channel kami. Dengan menjadi member, Anda akan mendapatkan akses eksklusif ke video-video khusus yang tidak kami rilis untuk publik, serta mendapatkan kesempatan untuk menonton setiap video baru kami lebih awal sebelum ditayangkan secara umum. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk tetap bisa menyuarakan fakta-fakta yang seringkali diabaikan oleh narasi arus utama. Saya dari Silent Majority, pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di mana kita akan terus membedah realitas dengan kacamata yang jujur dan tanpa kompromi. Tetaplah berpikir kritis, tetaplah skeptis, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran di balik selubung dogma. Sampai jumpa.